kembali lagi dalam acara Kapan Lagi Buka Bareng, persembahan spesial dari Kapan Lagi Universe. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama spesial music performance dari Kunto Aji dan juga Alia Mas Said ya. Jadi aku ingetin lagi nih untuk K-lovers semua, jangan lupa untuk ikutan berdonasi demi meringankan beban saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Caranya gampang banget, tinggal scan QR code yang ada di layar kalian. Dan jangan lupa ya, kita viralkan keseruan acara kita pada hari ini di Twitter ataupun Instagram dengan hashtag #BukaBarengKL, tag, follow, dan juga mention ke @kapanlagi.com. Nah, keseruan kita nggak hanya sampai tadi aja ya. Selanjutnya ini sudah ada chef yang sangat-sangat cantik yang akan menemani ngabuburit kita. Langsung saja ini dia Chef Farah Queen. Wah. Hai. Apa kabar Chef? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana di puasa hari ini? Apakah masih bertenaga? Masih dong. Masih ya. Hari Masih harus semangat. semangat. Betul. Iya. Walaupun kondisinya lagi kayak gini, tapi tetap nggak melunturkan semangat kita untuk beribadah ya Chef ya. Iya benar. Oke. Nah, Semoga yang Chef, lain juga sama ya. amin. Nah, Chef ini kali ini Chef Farah akan bagi-bagi resep yang pastinya sangat-sangat menggugah selera, apalagi sebentar lagi mau buka puasa ya Chef ya. Ini Iya. untuk resepnya sendiri udah dari voting dari para K-lovers ya Chef ya? Hasil Iya. dari voting ya? Mhm. Oke. Pada milih resep ini karena emang menarik sih. Oke, nah ini untuk resepnya itu sendiri kita mau buat apa Chef untuk sore hari ini? Jadi kita mau bikin pempek Palembang, tahu kan teman-teman? Cuman kan kalau pempek Palembang itu bikinnya agak ribet. Kita perlu ikan yang cuma dagingnya aja. Jadi kalau kita beli ikan utuh, dagingnya harus dipirit dan sebagainya. Cuman bisa sih kalau mau beli ke pasar, ada daging ikan yang udah bisa dipakai, ikan gabus atau ikan sendiri. Nah, cuman saya mau ngasih resep yang lebih simple lagi. Ini pempek tapi tanpa ikan. Tanpa ikan. Tanpa Wow. ikan. Nama lainnya ada juga yang bilang ini pempek palsu, ada juga yang bilang pempek dos. Terus untuk cara servingnya juga bisa beda-beda. Ada yang suka makan pempek ini langsung dimakan pakai cuka. Ada juga yang mau saya tunjukin ini lebih simple lagi. Ini nanti kita belah, terus kita kasih ada edi, terus ada cabai rawit, terus ada juga udang pakai kecap manis. Dan biasanya pempek ini tuh sering ditemukan untuk jajanan anak sekolahan kalau di Palembang. Wow, seru banget. Ini aku kebetulan juga aku tuh kalau misalnya makan pempek nggak terlalu suka karena amis dari ikannya itu, ini juga bisa jadi alternatif ya bagi yang nggak terlalu suka sama ikan ya. Exactly, this will be perfect for you. Dan cara buatnya mudah sekali tapi harus tahu triknya. Oh, jadi ini lumayan tricky ya Chef ya, nggak boleh sembarangan ternyata ya. Well, I will show you. Udah siap kan teman-teman? Oke, sudah siap. Ini teman-teman juga nggak sabar pastinya mau lihat langsung gimana sih cara bikin pempek tanpa ikan. Langsung aja Chef, Iya. kita Oke. mulai. Saya tunjukin ya. Nah, di sini di mangkok besar udah saya siapkan 250 gram tepung terigu. Oke. Ya, jadi ini cuma tepung terigu biasa aja. Terus kita tambahkan tepung beras. Tepung berasnya kita oke. pakai 5 sendok makan. Tepung beras. Tepung beras 5 sendok makan. Iya, 3, 4, 5. Tepung beras ini nanti bakal ngebantu dia teksturnya itu jadi nggak keras. Oh. Jadi dia lembut. Karena kalau kita bikin bubur tepung beras kan kayak bubur sum gitu ya kan. Jadi dia quite soft. Otherwise kalau cuma terigu doang takutnya nanti dia bisa keras. Terus kita kasih garam. Garamnya di generous. Saya pakai 1 sendok makan. Ya, garamnya 1 sendok makan. Nah, kalau orang jualan sering juga sama mereka tuh ditambahin kayak penyedap dan sebagainya. Cuman kalau saya kan nggak pakai. Jadi kita langsung aja seperti ini. Terus air. Sudah saya siapkan. Yes, airnya tuh harus panas, harus mendidih. Bentar ya, tadi udah mendidih, terus saya matiin airnya. Oke, ini udah mendidih. Nah, ini air mendidihnya tuh kita siram ke yang adonan tepung ini. Bentar, saya taruh ini dulu di bawahnya biar masih kurang kuat.
Kenapa harus pakai air yang mendidih, Chef? Biar nanti dia teksturnya itu berubah, udah langsung kayak apa ya, kayak tekstur kue sus gitu loh. Tuh, sambil kita whisk seperti ini. Ya. Nah, saya taruh dulu sini. Jadi wajib pakai air panas yang mendidih ya? Iya, harus mendidih airnya, penting sekali. Jadi dia langsung berubah kayak teksturnya tuh langsung mirip kayak berubah jadi kayak lem gitu loh teksturnya. Ya, ini diaduk terus. Airnya 800 cc ya. Tadi kalau saya lupa bilang, ya dia 800 cc. Pokoknya ini diaduk sampai dia rata. Ya, jadi teksturnya udah mengental seperti itu dan tunggu dingin sebentar. Saya udah bikin tadi. Ini yang sudah dingin. Karena kalau dia masih panas-panas tuh nggak bisa kita apa-apain ya. Nah, kalau dia sudah dingin, iya. Kalau dia masih panas, mau kita aduk sama bahan lainnya, nanti tangan kita bisa kebakar. Oh iya, betul. Iya. Oke, kita tunggu dingin. Sekarang selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur, sama kita kasih 1 butir telur. Ini yang adonan berikutnya ya, kita kasih seperti itu. Terus, nah ini kita aduk, baru kita uleni. Terus kita siapkan juga sekitar 1/2 kilo tepung sagu. Sagunya pakai yang sagu tani ya. Kadang kalau bukan pakai sagu tani dia nggak sebagus, hasilnya dia agak sedikit hitam. Sama, penting sekali, kita harus rebus air. Jadi untuk apa? Masak pempeknya itu kan di air rebusan. Jadi penting sekali ini kita rebus. Sama saya siapin gorengan juga ya, nanti kita goreng juga. So, sambil kita bikin. Oke. Jadi sekarang kembali lagi ke adonan. Ya, seperti ini. Nah, ini kita aduk yang telurnya tadi. Tuh. Harus kita ratakan. Jadi hampir mirip pura-puranya ini ikannya ya, pura-puranya. Ikan-ikanan ya Chef ya? Ikan-ikanan, benar. Kan kalau pakai ikan kan juga bentuknya mirip-mirip, jadi warnanya pink ya kan, terus dikasih telur juga. I mean, to be honest, sebetulnya yang pintar bikin pempek itu my mom ya. Kalau saya bikinnya yang pempek palsu aja. Pempek palsu. Jadi ini kita namakan makanannya apa nih Chef? Pempek palsu ya? Kalau di keluarga saya sih bilangnya pempek palsu. Cuma biasanya kalau di sana, kalau di Palembang banyak juga yang bilang pempek jos. Oke. Pempek jos. Dos, D-O-S. Oh, sekarang pempek jos. Kita kasih sagu taninya. Tadi kan saya bilang 1/2 kilo. Cuman dikira-kira dulu ya, kayak sebagian dulu kita kasih. Jadi nggak langsung semuanya Chef ya, biar kita lihat apakah adonannya sudah kalis, ya berarti nggak perlu ditambahin lagi ya? Iya, takutnya nanti kalau langsung sekaligus dimasukin, malahan adonannya kekeringan, we don't want that. Dan juga nanti ngaduknya juga agak susah ya, jadi sebaiknya kayak setengah dulu, kita aduk. Ini agak sedikit memakan tenaga ya. Lagi puasa disuruh kerja ini lumayan. Makanya bikinnya mepet-mepet mau buka ya Chef ya, jangan dari siang ya. Iya, ntar udah keburu capek loh. Oke, terus sekarang kita tambahin lagi tepung sagunya seperti ini. Ya kalau sekaligus kan agak susah aja ya ngaduknya ya. Pelan-pelan. Like this. Yeah, this is actually quite nice. Nah, sebetulnya saya sendiri tuh nggak pernah tinggal di Palembang. Cuman orang tua saya dari Palembang. Oh, berarti ini udah resep turun-temurun juga ya Chef ya? Ibu saya lah, nenek saya pinter. Mereka semua pinter masak ya. Jadi kalau untuk resep-resep makanan Palembang gitu, I mean, they're really good at it. Kalau saya sih lebih suka yang kayak modern dishes ya. Okay. Dari kecil saya juga kalau bikin kue lebih bikin kuenya tuh yang modern. Makanya saya sekolah masak juga it's all
modern food. Tapi saya suka makannya traditional food, cuman backgroundnya saya bukan di sana. Gitu. Karena untuk bikinnya pun agak rumit ya untuk step-stepnya chef ya. Iya, iya. Kalau saya emang dari dulu emang interested lebih ke apa ya, like world culinary. Saya suka traveling the world. Sekarang lagi nggak bisa traveling, cuman begitu waktu dulu bisa traveling. I love traveling the world buat semua culinary adventure. Oke, ini sebetulnya adonannya kayaknya udah deh. Nggak perlu dipakai semua. Oke. Mungkin sedikit lagi kali ya. Sedikit lagi. Iya, soalnya kita juga harus bisa ngira-ngira gitu loh, jangan terlalu banyak juga. Takutnya kalau kebanyakan nanti pempeknya malahan jadi pakai filling juga ya chef ya? Iya, you have to everything you have to use your filling. Fillingnya juga harus kuat nih. Nah ini sambil kita ngulerin adonan nih, ngomong-ngomong tadi chef suka traveling ya chef ya? Iya. Nah di tengah kondisi kayak gini, apakah chef bener-bener stay at home aja atau sesekali mungkin keluar rumah ada urusan dan sebagainya? Dan untuk mensiasati ocehan anak-anak chef nih yang mungkin agak bosen ya kalau misalnya di rumah terus, apalagi anak-anak kecil ya nggak terlalu paham, nggak terlalu ngerti. Karena aku punya keponakan, nah ini udah sebulan dia di rumah aja itu udah mulai cranky, udah mulai stres dan sebagainya. Nah itu untuk mensiasatinya seperti apa chef? Kasih pengertian ke anak-anaknya. Ya gini, kalau anak saya Arman, dia kan sekolahnya di Amerika sekarang. Seharusnya dia pulang sih tahun ini. Nah, cuman sekarang lagi kita nggak bisa traveling gini, so I don't know what's gonna happen, right? Terus kalau anak saya yang kedua, dia umurnya 18 bulan dan dia melakukan school from home sekarang. Jadi saya nggak pernah nyangka loh bakal melihat apa ya anak umur 18 bulan school from home gitu, but it's happening now. Dan saya sendiri juga biasanya saya itu selalu traveling, nggak pernah yang stay di sini. By the way, saya cuci tangan sebentar ya, ini udah ada di sini. Oke. Terus, but I'm gonna keep talking to you. Jadi saya sendiri juga yang suka sekali traveling, terus sekarang yang nggak bisa kemana-mana. But you know, I have to follow what I have to do. Ini benar-benar untuk kepentingan kita bersama. Jadi penting sekali kita benar-benar yang sebanyak mungkin harus stay at home. Sekarang sih begitu sudah lewat 30 hari, ya saya udah mulai agak-agak sedikit gila juga kali ya. The first 30 days was very nice. Saya benar-benar enjoy sebetulnya. Bisa menikmati rumah saya dan sebagainya. Cuman setelah 30 hari udah mulai rada-rada sarafnya keluar juga gitu ya. Karena benar-benar like we can't take this. And kalau saya sendiri paling saya keluar kemarin saya bawa anak saya vaksinasi. That's it. Kalau untuk urusan-urusan lain enggak. Orang tua saya aja, saya udah lama nggak ketemu orang tua saya. I mean it's so sad. Apalagi sekarang bulan puasa. Biasanya kan ibu saya tuh kalau bikin buka puasa tuh yang itu banyak banget makanan. Cuman sekarang yang ketemu aja kita nggak bisa. Jadi benar-benar this is a very very tough time. Terus yang yang bikin saya sedih juga anak saya di Amerika. I mean he's doing fine, he's doing well di sana. Cuman tetap aja kayak saya nggak tahu kapan saya bisa terbang ke sana atau dia bisa terbang ke sini karena situasi pesawat dan airport juga yang masih grounded sekarang ya kan. So it's not easy. But anyway, lihat tuh adonan pempek kita bagus banget ya. Wow, ini ya tinggal kelihatannya. Yes, seperti pempek beneran kan? Iya, bukan pempek palsu. Ya, jadi sekarang karena bentuknya udah mirip pempek beneran, kita treatnya juga seperti pempek biasa, tinggal kita panjangin seperti ini. By the way, airnya harus mendidih, penting sekali air mendidih. Ya, nah terus bentuknya bisa macam-macam. Ini yang saya bikin yang bentuk lenjer, tapi ukurannya nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar, ya. Kita potong-potong seperti ini. Nah, ini kita rebus. Jadi kita rebus seperti kita ngerebus pempek aja. Langsung aja kita masukin seperti ini. Mau ditunjukin? Kom? Ya. Air harus mendidih. Very important ya. Airnya mendidih. Ya. Kalau nggak dia nggak mateng. Nah, terus kalau yang untuk pempek belah, bentuknya harus lenjer seperti itu. Tapi kalau teman-teman, saya suka pempek telur, bisa saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Ini bonus.
Di bonus, oke, spesial Bonus. dari Chef Farah. Iya, benar ya. Jadi, Untuk kapal selamnya ya Chef ya? iya, ini yang sampai kapal selam itu, cara buatnya tuh seperti ini. Very easy actually. Jadi kita ambil sebagian dari adonan, ini. Kalau tangan kita lengket, kasih sagunya lagi ya. Oke. Terus kita bentuk kayak mangkok gitu loh. Tuh. Aku tuh agak sulit untuk masukin telurnya karena suka bocor Chef telurnya tuh. Oh, kalau adonan ini dia enak banget, dia nggak gampang bocor. Beda sama ikan. Kalau adonan ini dia lebih kokoh. Tuh, ya seperti ini. Terus kita kasih yang telurnya tadi, sedikit like this. Udah deh, tinggal kita pencet seperti ini. Tuh. Wow. Tuh, Langsung cool, jadi. right? Iya, ini sampai kapal selam. Bocor. Kayak bikin ini ya, pastel atau panada. Iya, benar. Jadi seperti itu. Nah, itu kita rebus sampai dia mendidih, sampai dia ngapung, terus kita angkat, udah gitu kita goreng. Kita cuci tangan lagi ya, Oke. Ya. Berarti untuk tahu si adonannya ini udah matang atau belum, dengan dia udah mengapung berarti itu udah matang ya Chef ya? Bener, ya. Oke. Kalau dia ngapung itu udah matang aja. So, saya cuma nunjukin yang tadi aja karena saya udah ada beberapa yang dibikin, ya. Terus ini saya pindahin. Ini kalau di rumah saya nih yang namanya pempek nih, it's a must have. Tapi seperti yang saya bilang, biasanya yang buatan ibu saya ya. Kalau ini mau nggak mau harus masak sendiri ya Chef ya? Iya, kalau sekarang, but you know, I'm truly blessed. Akhir-akhir ini banyak teman-teman yang kayak kirimin makanan. Saya juga yang saya habiskan waktu saya banyak juga di dapur. Saya masak untuk keluarga, untuk temen, untuk semuanya. Terus juga ngambil online classes. Terus saya belajar piano. I mean, I have so many things that I've been doing. So it's crazy. Cuman sekarang it gets to the point, apalagi sih yang bisa dikerjain gitu kan. Semuanya udah dikerjain. Iya. By the way, iya yang saya lupa, airnya kita kasih satu sendok makan minyak ya di air rebusannya. Iya. Supaya nggak lengket ya Chef ya? Kenapa? Iya, dia nggak lengket. Oke. Iya. Kok kamu tahu sih, tahu banget masakan kalian bang? Aku kadang suka bantuin mama aku Chef di rumah. Wong Palembang juga. Enggak, aku Bukit Tinggi. Kita sama-sama Sumatera lah. Oke. Sama ini saya mau nunjukin yang untuk cabai di tengahnya itu ya. Oh iya. Tengahnya. Iya, kalian aja ya, saya tunjukin. Nah, kita pakai cabai rawit. Jadi cabai rawitnya tuh udah direbus terlebih dahulu. Terus kita blender, kita kasih sedikit air, kita blender, hasilnya seperti ini. Sama udang kering, ebi yang udah disangrai, terus dihaluskan. Tadi saya pakai food processor, saya haluskan. Terus yang untuk yang untuk cabai rawitnya, ini kita kasih sedikit garam sama cuka. Ya, saya pakai cuka beras. Iya. Cuka beras ya Chef ya? Iya, saya pakai cuka beras. Cuka apel apakah juga bisa Chef? Atau Cuka lebih apel juga enak? bisa. Cuka Ya, beras? tapi cuka beras kan lebih cocok for Asian food ya. Oke. So, ini dia. Jadi nanti tinggal kita campur aja. And then Oke, nanti biar nggak belepotan saya tunjukin gimana caranya. So, pempek kita lihat tuh sudah mulai pada ngapung-ngapung. Wow. Sudah mau jadi, berarti step selanjutnya tinggal digoreng ya? Iya. Next step, kalau dia udah mateng, tinggal kita goreng. Tuh, kalau dia udah ngapung seperti ini artinya dia udah mateng. Oke, berarti udah nggak ada adonan kayak tepung-tepung di tengah yang masih mentah, itu udah nggak ada ya Chef ya? Udah nggak ada, dia udah benar-benar mateng, sama seperti pempek biasa.
Pempek biasa juga kan kalau dia ngapung artinya udah matang ya. Terus sekarang ini udah bisa kita angkat seperti ini. Tuh, doesn't that look good? Kalau di rumah ada cuka, ini bisa disantap pakai cuka. Tapi kalau nggak ada atau males bikin cuka, ya udah seperti yang saya tunjukin ya. Oke, sekarang minyaknya juga udah panas. Ini bisa kita masukin ya. Oh, langsung kita masak aja chef ya, langsung kita goreng. Iya, langsung aja ya kita goreng ya. Ini harus deep fried nggak chef? Kenapa? Harus deep fried kah untuk memasaknya? Kalau untuk pempek belah sih dia deep fried. Kalau pempek belah. Iya, cuman kalau untuk dimakan gitu aja sih you don't have to. Ya. Yang penting dua sisinya itu matang kuning keemasan gitu lah chef ya. Iya, dia kalau di sini kan nggak pakai ikan. Jadi warnanya nggak bakal terlalu kuning kemasan, dia agak lebih putih aja warnanya. Ya, but it's so really nice. Oke. Ya, jadi ini kita goreng sebentar. Ini kalau yang pempek yang kapal selam agak lama ya matangnya. Jadi biarin aja dulu kalau yang kapal selam itu telur di dalamnya itu kadang it takes a long time buat dia matang. Ya. Oke, tuh kalau udah digoreng sebentar, baru kita angkat. Oh, gorengnya nggak perlu makan waktu lama ya chef ya? No, nggak perlu terlalu lama kok. Ya, biar yang luarnya aja crispy kan. Kalau dalamnya dia udah matang. Yang penting dia luarnya nice and crispy and that's it. So this it. And saya tunjukin gimana cara mengkonsumsinya. Ya. So kita ambil. Biar nggak belepotan. Kalau saya sih suka saya campur duluan ya. Oke. Ini kita campur. Jadi biasanya saya ambil sedikit dari yang cabai rawit, ini, terus kita ambil yang apa tadi ebi yang udah disangrai, dihaluskan, sama kita kasih kecap manis. Kecap manis, so nggak perlu pakai cukonya ya? Ya, ini kalau yang versi yang tanpa cuko, ya. Nah, kita aduk. Lebih simple ya chef ya? Lebih simple, bener. Kalau cuko kan gula Jawa harus dimasak, terus bawang putih harus di blender, cabai rawit dan sebagainya. So ini dibikin mixture seperti ini. Terus kita ambil pempeknya. Ini ada yang sudah dibuat duluan tadi. Jadi dia nggak panas ya, otherwise it's too hot. Terus kita belah. Belahnya tuh nggak boleh putus. Jadi kayak belahnya tuh kayak kita apa ya, yang kanan kirinya juga jangan putus. Jadi kayak dibikin pocket gitu loh. Kita masukin tadi yang mixture ebi sama cabai rawit sama kecap manis. And that's it. This is it. My pempek palsu. Pempek palsu ala chef Farafin. Yeah, so yeah, very looks yummy. Harus dicoba ya. Chef, ini ada pertanyaan nih dari K-Lovers. Chef Farafin tuh pernah makan bakwan nggak sih? Bakwan pernah dong, bakwan pernah. Malang. Oke. Yes. Bakwan Malang atau bakwan yang bala-bala itu chef, tau nggak yang gorengan? Oh iya, yang bala-bala pernah. Iya dulu jajanan waktu SMA. Iya. Oke, pernah ya. Jadi itu ada K-Lovers kepo chef, pengen tahu seorang chef Farafin pernah nggak sih makan bala-bala? Ternyata pernah ya chef ya? Pernah dong, tapi udah lama enggak. Oh, udah lama enggak. Iya, udah kenapa? lama Itu mengurangi gorengan kah, minyak kah, atau gimana? Iya, kalau mau awet muda dan cantik, sebetulnya jangan makan banyak gorengan. Nah, makanya itu aku dari tadi tuh salah fokus ya dari resep-resep masakannya. Aku malah pengen fokusnya tuh ke resep awet muda ala Chef Farafin itu seperti apa. Ternyata mengurangi konsumsi minyak dan gorengan itu tadi ya Chef ya. Iya sih, cuma once in a while, kayak
apa ya, a guilty pleasure. Kalau itu sesuatu yang benar-benar worth it, ya saya makan lah. I love donut. Cuman saya jarang banget yang kayak jajan donat gimana gitu, saya jarang banget. Tapi kalau misalnya bikin sendiri untuk orang rumah, terus kan yang masih panas, yang fresh donat, yang itu begitu keluar udah deh makannya di satu. Ya. Nah Chef, ini udah jadi ya untuk pempek belahnya ya Chef ya. Mungkin boleh di-review sedikit Chef untuk bahan-bahannya tadi, untuk resepnya. Mungkin tadi untuk K-Lovers ada yang baru gabung, yang belum lihat dari awal prosesnya seperti apa, mungkin boleh kita review sedikit Chef? Sure. Jadi untuk yang adonan base-nya, yang adonan ikannya, ikan palsu, itu 250 gram tepung terigu, kita kasih 5 sendok makan tepung beras, ya. Terus kita kasih 1 sendok makan garam, sama 1 sendok, 250 gram tepung terigu, 5 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan garam, kita kasih air mendidih dulu. Air mendidih 800 cc. Itu kita aduk, baru kita tambahkan 1 butir telur sama 1 sendok makan minyak sayur. Ya, nah abis itu baru kita tambahkan kurang lebih 500 gram tepung sagu tani. Tapi tergantung sama adonannya ya. Kalau saya tadi nggak nyampe 500 gram. Udah saya bentuk. Bisa disesuaikan ya Chef ya, tadi untuk tambahan sagu tadinya. Dan tadi juga tips dari Chef adalah menggunakan tepung sagu tadi itu supaya adonannya lebih putih ya, tidak terlalu. Iya, biar dia hasilnya tuh lebih cakep, lebih mulus. Lebih mulus, Wah, luar biasa. Nah, Chef, mungkin boleh dong Chef kasih sedikit tips nih buat K-Lovers semua terkait pemilihan makanan apalagi untuk sahur dan berbuka di tengah kondisi kayak gini, tapi supaya tetap imunitas kita terjaga Chef. Mungkin bisa di-sharing tips dan triknya itu seperti apa? Ya, benar. Kalau sahur, biar kita juga nggak cepet lapar, nggak cepet capek, we have to eat a lot of fiber. Jadi kalau sahur itu penting sekali, harus ada yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan. You have to consume a lot of those. Karena itu yang bikin kita kenyang, sama itu yang memberi kita energi dan juga untuk menjaga imun sistem kita. Nah kalau buka, juga jangan langsung kayak semua disantap yang kaget perut kita. Do it in steps also. Jadi yang namanya olahraga juga itu penting sekali. Saya tetap olahraga, cuman jamnya aja saya ganti. Yang tadinya saya olahraga pagi, sekarang saya olahraganya malam. I don't like it. Karena bagi saya my full energy itu lebih di pagi hari, cuman ya situasinya seperti ini sekarang, kita lagi puasa. So itu juga penting sekali. Itu benar-benar bisa menjaga our immune system dan juga bikin kita nggak cepet capek. Wow. Jadi itu ya tadi untuk tetap menjaga imunitas kita, terus tetap gizinya juga harus terjaga ya Chef ya. Nah, Chef boleh dong sekali lagi mungkin kasih tips resep awet muda. Ini kan pasti banyak nih perempuan-perempuan yang menyaksikan dan pengen terlihat tetap awet muda, sehat, bugar seperti Chef Farah Queen. Itu seperti apa aja Chef selain olahraga itu tadi? I think it all comes back to our lifestyle. Kita kalau untuk awet muda, saya sekarang umurnya udah 40. Wow, nggak kelihatan ya. Well, I think it definitely goes back to our lifestyle. Itu penting sekali. Seperti yang saya bilang, kita harus olahraga, terus yang kita makan juga. I love sweet. Saya kan backgroundnya emang pastry, jadi saya suka banget yang namanya kue-kuean. Cuman sebanyak mungkin saya juga imbangi dengan makan banyak juga sayur-sayuran. So, terus you just have to don't stress. But anything seperti saat yang kita lalui sekarang, ini benar-benar masa yang sulit ya. But always remember, kita ada di situasi ini semuanya, satu dunia ada di situasi yang sama. Jadi don't think too much, jangan terlalu banyak bikin plans ke depan, jangan yang frustrated, just let it be, Jadi kalau bagi saya penting sekali kalau kita nggak stres tentang hal apapun, itu benar-benar bisa bikin kita jauh lebih awet muda.
Wow, intinya jangan stres ya chef, harus happy ya. Harus happy, penting sekali. Terus juga ketawa yang banyak. Just think of everything is funny. I mean, I'm very lucky ya, saya punya anak kecil yang umur 18 bulan, saya ketawa setiap hari. But I think that's also very important untuk bikin kita tetap awet muda. We just have to be happy no matter what. Oke. Biasanya kalau selain masak, chef sendiri nih biasanya sama anak tuh ngelakuin apa aja sih chef selama di rumah aja? Yeah, we're very very lucky kalau kita punya backyard di sini. Jadi saya tanam-tanemin. Kebetulan pas banget sebelum masa self quarantine, baru saya tuh kayak nanemin jeruk nipis lah, apalah, kayak beberapa pohon yang baru, ada sawo dan macam-macam. Jadi ya kita juga berenang, ada kolam renang. I know that I'm very grateful karena banyak juga dari ya, kayak saya lihat di Eropa, mereka semua kan tinggal di apartemen yang gede gitu, yang I mean, it must be very very difficult ya. Jadi kalau saya alhamdulillah masih bisa main di backyard. Saya suka berjemur di sana, terus berenang. Mungkin sekarang agak jarang berenangnya, tapi enak lah nyantai-nyantai kalau ngambil online classes sambil di belakang gitu, menikmati sekarang cuaca Jakarta yang less polluted. Ya, betul. Terus ya jadi paling kita main, terus gym, beruntung sekali juga saya punya tempat fitness di sini, so I can use that to keep fit. Terus ya main-main aja selain itu. Terus I mean I bake all day. Saya juga yang bikin macam-macam lah, mulai dari cinnamon rolls, yang bikin kue ulang tahun, yang bikin it's really to keep me busy and to keep me sane. So yeah. Wow, seru banget ya chef ya. Nah, untuk Chef Arifin sendiri nih terkait karirnya menjadi seorang chef, ini awalnya itu seperti apa sih chef? Mungkin boleh ceritain sedikit. Iya, saya tuh sebetulnya waktu kecil saya tinggalnya di Sumatera. Saya gede-gedenya tuh di Bengkulu waktu SD. Terus SMP saya pindah ke Jambi, SMA 1 tahun di Bandung. Nah, waktu di Bengkulu itu saya dulu pernah nonton yang namanya Beverly Hills 90210. Jadi saya lihat ini sekolah SMA di Amerika, terus sampai ke bawah mimpi. Saya pengen banget, dan saya nggak pernah keluar negeri. Saya di sana. Jadi akhirnya waktu saya SMA, saya daftarin diri untuk jadi pertukaran pelajar karena saya pengen banget tinggal di luar negeri. Saya lulus, dibolehin berangkat sama orang tua. Ya udah, makanya saya di sana mulai dari SMA, terus lanjut kuliah. Saya ngambil finance, cuman karena di US waktu itu kena krismon, akhirnya saya yang harus mutusin pulang ke Indonesia atau mikirin gimana caranya untuk biayain diri sendiri. Nah, di situ saya ambil waktu saya decided untuk tetap stay di Amerika. Ya udah, saya kerja 2 kerjaan, terus saya juga enroll myself di sekolah culinary karena emang dari kecil saya suka bikin kue. Jadi ya saya pikir kalau kita ngambil sekolah culinary itu yang nggak pernah ada salahnya kan, walaupun nggak kepake secara profesional, tetap bisa kepake untuk hobi. Cuman ya ujung-ujungnya sampai sekarang tetap ada di bidang ini saya. I think I was following my passion, mengikuti passion saya sih. Berarti awalnya basicnya di pastry kah chef? Iya, saya memang ngambil jurusannya pastry art. Wow, seru banget ya. Untuk pengalaman pasti juga udah banyak banget ya chef ya. Nah, ya alhamdulillah. Tadi kita udah lihat yang pempek, yang lenjernya ya chef ya, pempek belah lenjernya. Nah, kalau untuk yang kapal selamnya chef? Yang untuk kapal selamnya? Ya, ada di sini nih yang kapal selamnya. Ini dia nih. Karena kan dalamnya tuh ada telurnya chef. Apakah itu bisa kita jadikan pempek belah juga kah? No, kalau yang ini nggak bisa dijadiin pempek belah. Jadi biasanya kalau yang kapal selam ini dimakannya ya seperti ini aja, dipotong-potong terus dimakan pakai cuka. Enaknya ini pakai cuka. Kalau yang kapal selam. Kalau yang pempek belah, ya benar. Kalau yang pempek belah itu dia lebih untuk yang lenjer.
Selain ebi, tadi kan itu ada percampuran rawit dan juga ebi. Selain ebi kita bisa ganti apa ya chef? Karena kan banyak juga nih yang alergi sama ebi tuh atau udang rebus. Yeah. Well, kalau ebi tuh kan enaknya dia asin-asin ya. Mungkin yang nggak suka ebi bisa pakai abon, tapi masalahnya kalau abon udah manis. Jadi mungkin kecap manisnya juga nggak perlu terlalu banyak kali ya. So, you can use abon. Cuman kalau kita sih khasnya selalu pakai ebi. Karena dia asin. Jadi pas banget dipaduin sama pedas, terus kita padukan lagi sama yang kecap manisnya. Terus tadi kita kasih cuka sedikit, biar ada asamnya juga. So, it's all balanced. Jadi tadi juga triknya juga jangan sampai ini juga ya chef ya, harus diperhatikan detail-detailnya ya, karena takutnya nanti adonannya akan menjadi keras itu tadi ya. Iya, kalau kita terlalu banyak kayak ngulenin dan sebagainya juga adonan kita bisa jadi keras juga. So just watch that. Kalau gitu. Nah chef, ini terakhir penutup kita, boleh dong chef kasih pesan-pesan ke K-lovers semua, mungkin dari Chef Farah Queen. Jadi untuk teman-teman K-lovers, well, seperti yang saya bilang tadi, just take it easy. Sekarang just let it go with the flow. Jangan bikin terlalu banyak plan untuk beberapa bulan ke depan, karena benar-benar kita nggak tahu gimana nih ke depannya. Jadi take it day by day, okay? Dan sebanyak mungkin, please keep your distance from everybody. Penting sekali. Seperti yang saya bilang, saya aja udah berapa lama nih nggak ketemu sama orang tua saya, but it's something that's necessary that we all have to do. Kalau kita mau masa ini cepat berakhir, kita juga harus patuh dan kita harus benar-benar jaga kesehatan diri kita sendiri. Wow, kalau gitu tadi pesan dari Chef Farah Queen untuk K-lovers semua ya, ingat kalau misalnya nggak penting-penting banget nggak usah lah chef yang kita keluar rumah ya, supaya pandemi ini juga bisa cepat selesai, cepat kembali keadaan pulih seperti sedia kala. Amin. Kalau gitu, terima kasih banyak Chef Farah Queen udah berbagi resep masakan yang luar biasa. Ini baru pertama kali aku lihat pempek tanpa ikan ya, tapi rasanya juga gak kalah luar biasanya pastinya. Kalau gitu terima kasih banyak ya Chef Farah Queen, semoga sehat terus. Lancar puasanya dan sukses selalu pastinya. Kita berdoa semoga kita bisa melewati ini semua dengan sebaik mungkin, dan semoga nanti ketika wabah ini semua selesai kita bisa kembali bersama-sama berkumpul dengan keluarga yang tercinta. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita nanti akan ketemu lagi ya chef ya, mungkin boleh ngobrol-ngobrol nanti untuk K-lovers semua. Jangan lupa setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng Giring Ganesha dan juga Wulan Guritno. Stay terus pastinya di Kapan Lagi Buka Barang bersama nanti Giring Ganesha dan juga Wulan Guritno. Terima kasih Chef Farah Queen.